Malam itu, angin malam Jakarta Selatan berhembus dingin menusuk tulang, membawa bau lembab dari tanah basah pemakaman Jeruk Purut yang tak jauh dari rumah sederhana Siti. Udara terasa berat, seperti ditindih oleh kabut tak kasat mata yang membisikkan rahasia gelap. Siti duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar memegang secangkir teh panas yang uapnya mengepul lambat, membentuk bayang-bayang aneh di dinding kamar yang remang-remang. Bau amis darah dan obat-obatan masih menempel di hidungnya, campuran yang membuat perutnya mual, seolah-olah ruangan ini telah menjadi bagian dari rumah sakit yang ia kunjungi tadi siang. Jantungnya berdegup kencang, setiap detak seperti gema langkah kaki tak terlihat yang mendekat dari kegelapan. Budi, suaminya, terbaring lemah di tempat tidur, kulitnya pucat seperti kain kafan yang baru dicuci, basah oleh keringat dingin yang mengalir deras dari dahinya. Napasnya tersengal-sengal, seperti angin yang tersedak di tenggorokan, disertai suara mendesis halus yang membuat bulu kuduk Siti berdiri. Matanya yang biasanya cerah kini redup, tertutup separuh oleh kelopak mata yang bergetar. Baru saja ia pulang dari Jogja, setelah menghadiri pelantikan anak saudaranya, tapi kini tubuhnya seperti diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Gagal ginjal, kata dokter. Tapi bagi Siti, itu lebih dari sekadar penyakit. Itu seperti kutukan dari pemakaman Jeruk Purut, tempat arwah pendeta tanpa kepala dan kuntilanak berkebaya putih sering bergentayangan, mencari korban di malam-malam sepi. Siti, aku rasain ada yang salah, bisik Budi, suaranya serak seperti daun kering yang digesek angin. Tangannya meraih lengan Siti, dingin seperti es yang baru diambil dari kulkas, membuat kulit Siti merinding hingga ke ubun-ubun. Badanku, panas di dalam, tapi dingin di luar. Seperti ada tangan yang narik aku ke bawah tanah. Jeruk Purut, aku mimpiin kuburan itu tadi malam. Kuntilanaknya, dia panggil nama aku. Siti menelan ludah, air matanya menetes panas ke pipinya, membakar seperti luka baru. Bau amis dari napas Budi semakin kuat, campur dengan aroma tanah basah yang entah dari mana datangnya, seolah-olah pemakaman itu telah merembes ke dalam kamar mereka. Jangan ngomong gitu, Mas, balas Siti, suaranya bergetar, penuh campuran ketakutan dan keputusasaan yang membuat dadanya sesak. Ia memeluk Budi erat, merasakan tulang rusuknya yang menonjol tajam di bawah baju tipis, seperti kerangka yang siap keluar dari kulit. Ini cuma penyakit biasa. Dokter bilang harus cuci darah. Kita lawan bareng-bareng. Anak kita, Putri, lagi nunggu ayahnya sembuh. Jangan tinggalin kami, Mas. Aku takut sendirian di malam kayak gini, dengan angin yang bisikin nama orang mati. Budi tertawa lemah, tapi tawanya berubah menjadi batu kering yang menggema di ruangan sempit, seperti eko dari lorong rumah sakit yang gelap. Darah tipis menetes dari sudut bibirnya, merah pekat yang berbau logam, membuat Siti mundur sejenak, jantungnya berhenti sesaat. Kuntilanak, dia bilang anaknya hilang, Siti. Dia mau ambil aku, atau mungkin Putri. Aku dengar suaranya di angin tadi. Kembalilah ke tanah dingin. Rasanya dinginnya sampai ke tulang. Aku gak kuat, tolong, Siti. Panggil dukun atau apa, jangan dokter doang. Ini bukan sakit biasa. Ini kutukan. Siti bangkit berdiri, kakinya lemah seperti berjalan di lumpur kuburan yang lengket, bau tanah basah semakin menusuk hidungnya. Ia berjalan ke jendela, membuka sedikit gordin yang berdebu, dan angin malam langsung menerpa wajahnya, membawa suara daun bergesekan seperti rintihan perempuan jauh. Di luar, bayang-bayang pohon di pemakaman Jeruk Purut tampak bergerak, seperti sosok putih yang melayang pelan. Tidak, Mas. Ini bukan kutukan, seru Siti, suaranya naik oktav, penuh amarah yang bercampur isak. Air matanya mengalir deras sekarang, panas dan asin di bibirnya. Kita ke dokter besok pagi. Aku gak mau dengar cerita hantu lagi. Putri masih kecil, dia butuh ayahnya. Kalau kau pergi, aku gak tahu gimana hidup tanpa kau. Rasanya seperti ditarik ke kegelapan itu sendiri, dingin dan sepi selamanya. Budi meraih tangannya lagi, jarinya dingin seperti mayat yang baru bangkit, dan mata mereka bertemu dalam cahaya redup lampu tidur yang berkedip-kedip tidak stabil. Maafin aku, Siti, tapi aku rasain dia lagi dekat. Kuntilanak itu, baunya seperti bunga Kamboja yang busuk. Tolong pegang tanganku erat. Jangan lepas. Napasnya semakin pendek, suara angin di luar semakin kencang, membawa bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di ambang kematian. Kembalilah. Malam itu terasa abadi,
dengan kegelapan yang merayap masuk melalui celah-celah jendela, membawa dingin yang bukan dari dunia ini. Siti duduk kembali, memeluk suaminya, merasakan detak jantungnya yang lemah seperti denyut nadi yang hampir padam. Bau obat dan tanah basah semakin pekat, dan di kejauhan, suara tawa perempuan samar-samar bergema dari arah jeruk purut, membuat seluruh tubuh Siti bergetar tak terkendali. Ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan menyeretnya ke dalam kegelapan rumah sakit angker di belakang pemakaman itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti rumah Siti, udara lembab dan berat dengan bau amis penyakit yang semakin pekat, bercampur aroma obat herba murahan yang ia beli dari pasar. Setiap pagi, Siti bangun dengan mata bengkak karena tangis malaman, telinganya masih bergema dengan suara angin malam dari jeruk purut yang seolah-olah membisikkan nama Budi berulang kali. Badan Budi semakin membengkak, seperti balon yang dipenuhi air keruh, kulitnya meregang hingga transparan, menampakkan urat-urat biru yang berdenyut lemah. Napasnya kini seperti hembusan angin kering yang melewati celah pintu tua, disertai bau busuk samar yang membuat Siti mual setiap kali mendekat. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak, mimpi-mimpinya dipenuhi bayang-bayang kuntilanak, sosok perempuan berkebaya putih robek yang melayang di atas kuburan, tangannya yang panjang dan dingin meraih ke arah Budi, tertawa pelan seperti angin yang menggoyang daun Kamboja. Siti memutuskan untuk mencoba pengobatan alternatif, dimulai dari pijat refleksi di sebuah klinik kecil di Bogor. Perjalanan ke sana terasa menyiksa. Hujan deras mengguyur jalan berlubang, air hujan yang dingin menyiprat ke kaca mobil, membawa bau tanah basah yang mengingatkan pada kuburan jeruk purut. Di klinik itu, ruangan sempit dan pengap, dindingnya lembab dengan jamur hitam yang merayap seperti jari-jari hantu. Tukang pijat, seorang pria tua dengan tangan kasar seperti akar pohon, menekan telapak kaki Budi dengan kuat, membuatnya menggeliat kesakitan. Bau minyak urut yang tajam menusuk hidung, campur dengan keringat Budi yang asin dan amis. "Aduh sakit, Pak. Berhenti!" jerit Budi, suaranya parau seperti orang yang tenggelam dalam mimpi buruk, tubuhnya bergetar hebat hingga tempat tidur kayu itu berderit. Keringatnya mengalir deras, basah dan lengket, membuat bajunya menempel seperti kulit kedua yang robek. "Siti, aku rasain ada yang gerak di dalam perutku, seperti ular yang melingkar, dingin dan licin. Ini pasti kuntilanak dari jeruk purut yang lagi main-main. Dia bisikin aku tadi malam, badanmu milikku sekarang penuh air kubur. Aku gak tahan, Siti. Lebih baik mati aja daripada kayak gini." Siti memegang tangan Budi erat, jarinya dingin seperti es yang meleleh, hatinya hancur melihat suaminya menderita. Air matanya menetes panas ke lengan Budi, membakar seperti luka bakar. "Jangan bilang gitu, Mas. Kita harus coba semua cara. Ini cuma penyakit, bukan hantu. Tukang pijat bilang ini bisa nyedot racun dari ginjalmu. Sabar ya, demi putri. Bayangin kalau kau pergi. Aku sendirian ngurus dia, malam-malam dengar suara tawa dari luar jendela. Aku takut, Mas. Takut kuntilanak itu datang beneran, narik kau ke tanah dingin itu. Tolong tahan untuk kita." Tukang pijat menekan lebih keras. Suara tulang berderak seperti ranting patah di hutan gelap, dan Budi berteriak lagi, napasnya tersengal-sengal. "Enggak bisa, Siti." Rasanya seperti tangan dingin yang meremas jantungku dari dalam. Aku dengar suaranya lagi. "Kembalilah, anakku menunggu di jeruk purut. Dia mau ambil aku, Siti. Lebih baik kita pulang aja. Ini bukan obat, ini siksaan dari alam lain." Siti menangis terseduh. Baunya amis dari keringat Budi semakin kuat, membuat ruangan terasa seperti makam yang baru dibuka. Tapi pengobatan itu gagal. Badan Budi malah semakin bengkak, seperti mayat yang menggelembung di air sungai. Tak menyerah, Siti membawa Budi ke Sinse di Jakarta Barat, sebuah toko obat Cina tua dengan rak-rak penuh botol kaca berisi ramuan aneh. Baunya tajam seperti campuran akar busuk dan rempah-rempah yang terbakar. Udara di sana pengap, cahaya redup dari lampu neon yang berkedip-kedip, membuat bayang-bayang di dinding menari seperti arwah yang gelisah. Sinse, seorang pria asing dengan aksen tebal, menyuntik Budi di kiri kanan. Jarumnya menusuk kulit dengan suara kecil yang membuat Siti merinding. Bau alkohol dan ramuan herbal menusuk hidung, campur dengan darah segar yang menetes tipis dari luka suntik. "Ini mahal, Bu. Harus nginap semalam, bayar depan jutaan," kata Sinse, suaranya datar seperti bisikan dari balik dinding. Budi meringis kesakitan. Tubuhnya bergetar seperti daun di angin kencang, keringat dingin mengalir deras hingga membasahi spray kotor. "Siti,
Jarum ini rasanya seperti gigi kuntilanak yang gigit aku dari dalam. Dinginnya sampai ke tulang. Aku gak percaya ini obat, ini pasti jebakan. Tadi di mobil, aku dengar suara perempuan nyanyi lagu pengantar tidur, tapi liriknya aneh. Tidurlah di kuburku, dingin dan basah. Kita salah tempat, Siti. Pulang aja, sebelum dia datang beneran. Siti memegang wajah Budi, pipinya panas dan lembab, air matanya sendiri mengalir deras, asin di bibirnya. Kita harus coba, Mas. Teman bilang Sinse ini dari Korea, dijamin enggak perlu cuci darah. Bayar berapapun, yang penting kau sembuh. Bayangin putri sendirian tanpa ayah. Malam-malam dia nangis, dengar suara angin dari jeruk purut yang kayak jeritan. Aku gak sanggup, Mas. Tolong tahan sakitnya, ini demi kita semua. Kalau kau mati, kuntilanak itu pasti senang. Narik kau ke alamnya yang gelap itu. Jangan biarin dia menang. Sinse menyuntik lagi. Suara jarum menusuk seperti bisikan angin malam, dan Budi berteriak panjang, napasnya tersengal seperti orang yang dicekik. Enggak, Siti. Aku rasain badanku penuh air sekarang, seperti tenggelam di sungai kuburan. Kuntilanak bilang, air ini darah anakku yang hilang. Kita harus berhenti. Ini bukan penyembuhan, ini undangan ke neraka. Malam itu di klinik, Siti tak bisa tidur, mendengar suara angin di luar yang seperti tawa perempuan, dan paginya, kondisi Budi malah memburuk, bengkaknya seperti tubuh yang siap meledak. Akhirnya, atas saran teman, Siti membawa Budi ke dukun di Wonogiri, sebuah desa terpencil dengan jalan tanah berlubang, dikelilingi hutan gelap yang baunya seperti daun busuk dan tanah lembab. Rumah dukun itu tua dan reyot, atapnya bocor, udara di dalamnya dingin seperti makam, dengan bau dupa yang menyengat bercampur aroma darah hewan. Dukun, seorang wanita tua dengan mata liar seperti binatang malam, memerintahkan beli kambing untuk memindahkan penyakit. Saat ritual, kambing itu mengembik panik, suaranya menggema seperti jeritan korban, dan dukun menusuknya dengan pisau, darah panas menyembur ke lantai, baunya amis dan logam yang membuat Siti muntah. Ini penyakitnya dipindah ke kambing, Bu. Tapi hati-hati, kalau gagal, arwahnya balik lagi, kata dukun, suaranya serak seperti angin melalui celah batu nisan. Budi terbaring di altar kayu, tubuhnya bergetar hebat, keringatnya mengalir seperti air hujan, baunya semakin busuk seperti mayat yang membusuk. Siti, aku rasain tangan dingin narik aku dari dalam. Kuntilanak lagi. Dia bilang, kambing ini bukan pengganti, kau milikku selamanya. Sakitnya kayak digigit ribuan jarum dingin. Kita salah, Siti. Ini bukan dukun. Ini pintu ke alam kubur jeruk purut. Pulang aja, sebelum dia ambil kita berdua. Siti berlutut di samping Budi, tangannya gemetar memegang bahunya yang basah dan panas, air matanya menetes ke lantai berdarah, mencampur menjadi genangan merah yang lengket. Jangan menyerah, Mas. Kita sudah capek cari obat, ini yang terakhir. Dukun bilang penyakitmu pindah ke kambing, kau bakal sembuh. Bayangin kalau gagal, aku sendirian di rumah, malam-malam dengar suara ketukan di jendela, seperti kuntilanak yang panggil nama kau. Putri nangis minta ayah. Aku gak kuat. Tolong lawan, Mas. Ini demi keluarga kita. Kalau kau pergi, aku ikut mati pelan-pelan, ditarik ke kegelapan itu. Jangan biarin hantu menang. Dukun menyanyikan mantra, suaranya naik turun seperti angin malam, dan kambing itu roboh mati, darahnya mengalir lambat ke arah Budi. Tapi ritual gagal, badan Budi malah semakin parah, napasnya sesak seperti dicekik, dan di kejauhan, suara tawa kuntilanak bergema dari hutan, membuat seluruh tubuh Siti bergetar tak terkendali. Pengobatan alternatif itu hanya memperburuk segalanya, meninggalkan Siti dengan keputusasaan yang semakin dalam, seperti jatuh ke lubang kubur yang tak berujung. Setelah kegagalan pengobatan alternatif yang menyiksa, Siti merasa seperti ditarik ke dalam pusaran kegelapan yang semakin pekat, di mana setiap hembusan angin malam membawa bau amis darah dan tanah basah dari pemakaman jeruk purut, seolah-olah kuburan-kuburan tua itu telah bangkit dan merembes ke dalam kehidupannya. Udara di rumah mereka kini terasa lebih dingin, meski musim kemarau, dengan hembusan samar yang menyusup melalui celah-celah jendela, membawa suara bisikan pelan seperti daun bergesekan dengan batu nisan, suara yang terkadang membentuk kata-kata tak jelas, kembalilah dingin di sini. Budi semakin lemah, badannya membengkak seperti mayat yang menggelembung di air kubur, kulitnya pucat dan lembab, berbau busuk manis yang membuat Siti mual setiap kali mendekat. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat kuntilanak itu lagi,
Sosok perempuan berkebaya putih robek-robek, rambutnya acak-acakan seperti rumput liar di makam, melayang di atas tempat tidur Budi, jarinya yang panjang dan hitam meraih ke arah dada suaminya, tertawa pelan yang bergema seperti angin melalui lorong rumah sakit kosong, membuat bulu kuduk Siti berdiri tegak bahkan dalam tidur. Tak ada pilihan lain, Siti akhirnya membawa Budi ke RS Jeruk Sehat, sebuah rumah sakit modern yang berdiri tak jauh dari pemakaman Jeruk Purut, tapi cukup dekat hingga bayang-bayang pohon-pohon kuburan tampak menjulang di balik pagar besinya saat matahari terbenam. Perjalanan ke sana terasa seperti melintasi ambang dunia lain, jalanan gelap dengan lampu jalan yang berkedip-kedip tidak stabil, angin malam yang membawa bau Kamboja busuk dan tanah lembab, dan suara burung hantu yang melengking seperti jeritan perempuan yang mati tragis. Di rumah sakit itu, ruang tunggu dingin seperti ruang mayat, AC yang menderu seperti hembusan angin kubur, dan koridor panjang yang remang-remang, di mana bayang-bayang pasien tampak seperti arwah yang bergentayangan. Dokter, seorang pria tua dengan mata dingin seperti kaca retak, memeriksa Budi dengan tangan yang gemetar samar, seolah-olah ia sendiri merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Ini gagal ginjal kronis, Bu. Harus cuci darah 3 kali seminggu, kata dokter. Suaranya datar tapi bergema di ruangan steril yang baunya seperti desinfektan campur darah kering, membuat Siti merinding hingga ke tulang. Kalau telat, cairan akan banjiri jantung dan paru-paru, seperti tenggelam dari dalam. Dan hati-hati dengan rumor di sekitar sini. RS Mangun tua di belakang pemakaman Jeruk Purut itu, katanya angker. Banyak pasien yang hilang di sana, ditarik oleh kuntilanak yang haus jiwa. Jangan sampai suami ibu tersesat ke sana. Siti menelan ludah, tenggorokannya kering seperti pasir kubur, tangannya memegang lengan Budi yang dingin dan lembab, merasakan denyut nadinya yang lemah seperti detak jam yang hampir berhenti. Dok, apa benar rumor itu? Saya sering dengar suara aneh malam-malam, seperti tawa perempuan dari arah Jeruk Purut. Kuntilanak yang katanya mati karena kehilangan anak, sekarang dia cari pengganti. Tolong, dok, suami saya gak boleh mati. Anak kami masih kecil, Putri, dia takut gelap, takut sendirian. Kalau Budi pergi, saya gak tahu gimana. Rasanya seperti ada tangan dingin yang narik saya juga ke kegelapan itu. Dokter menggeleng pelan, matanya melirik ke jendela di mana bayang-bayang pohon kuburan tampak bergerak pelan, seolah-olah ada sosok putih yang mengintip dari balik daun. Rumor itu bukan cuma cerita, Bu. RS Mangun sudah 2 tahun tutup, tapi orang bilang gedungnya hidup sendiri malam-malam. Lampu menyala sendirian, suara lift bergerak naik turun tanpa orang, dan rintihan perempuan dari tangga darurat. Kuntilanak itu, katanya suka nyamar jadi suster atau pasien, bisikin korban untuk mati aja. Saya saranin, kalau kesini, jangan lewat jalan belakang dekat pemakaman. Banyak yang nyasar, masuk ke dimensi lain, keluarnya berjam-jam kemudian, dengan mata yang kosong seperti mayat hidup. Budi, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara, suaranya serak dan bergetar seperti angin melalui celah batu nisan, tubuhnya bergetar hebat hingga tempat tidur berderit. Aku capek, Siti. Rasanya ada yang bisikin aku untuk mati aja. Suara perempuan itu dingin dan lembab, seperti napas dari kubur. Matilah. Bergabunglah denganku di Jeruk Purut. Anakku menunggu, badanmu penuh air, seperti air mata yang tak pernah kering. Aku gak tahan lagi. Lebih baik akhiri sekarang, daripada siksaan ini. Kuntilanak itu, dia lagi dekat, Siti. Aku rasain baunya, seperti bunga Kamboja yang membusuk di tanah basah. Siti memeluk Budi erat, merasakan tubuhnya yang bengkak dan panas di dalam, tapi dingin di luar, seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Air matanya menetes panas ke bahu Budi, membakar seperti luka, baunya amis dari napas suaminya semakin kuat, membuat ruangan terasa seperti lorong makam yang pengap. Jangan dengar suara itu, Mas. Itu pasti kuntilanak dari Jeruk Purut yang lagi usil, mau ambil jiwa kau. Kita harus cuci darah, 3 kali seminggu. Adik saya bakal bantu antar. Saya datang setelah kerja. Demi Putri, Mas. Bayangin dia sendirian, malam-malam dengar tawa dari luar jendela, sosok putih yang melayang dekat tempat tidurnya. Aku takut, Mas. Takut dia ambil kau, lalu ambil kami juga. Tolong lawan. Ini bukan akhir. Ini cuma ujian. Jangan biarin hantu itu menang. Dinginnya kubur itu gak boleh sentuh kita. Budi marah-marah lagi. Suaranya naik seperti jeritan angker. Tangannya mencengkeram lengan Siti hingga memar,
matanya liar seperti orang yang dikejar arwah. Enggak bisa, Siti. Setiap malam aku dengar dia. Tawa yang bergema seperti angin di lorong kosong. Jarinya dingin narik kaki aku dari bawah tempat tidur. Matilah. Air di badanmu adalah air kuburku. Aku gak mau cuci darah. Itu pasti jebakan. Nanti aku ketergantungan. Mahal lagi. Lebih baik mati sekarang, daripada hidup kayak zombie yang ditarik ke jeruk purut. Tolong bunuh aku aja, Siti. Jangan biarin dia ambil aku pelan-pelan. Dokter menyuntik Budi dengan obat penenang. Jarum menusuk kulit dengan suara kecil yang mencekam, seperti gigitan hantu, dan Siti menangis terseduh. Dadanya sesak seperti dicekik tangan tak kasat mata. Tidak, Mas. Kita mulai cuci darah besok. Aku gak mau kehilangan kau. Kuntilanak itu, dia gak akan menang. Kita berdoa, kita lawan. Tapi tolong jangan dengar bisikannya lagi. Rasanya seperti dingin yang merayap ke tulangku juga. Saat mereka pulang, angin malam semakin kencang, membawa suara tawa samar dari arah pemakaman, membuat bulu kuduk Siti berdiri tegak, seolah-olah kuntilanak itu mengikuti mereka pulang, menunggu saat yang tepat untuk menyeret Budi ke dalam kegelapan abadi RS Mangun yang angker. Sore itu, Jakarta Selatan diselimuti awan gelap yang menggantung rendah, seperti kain kafan yang siap menutupi kota. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah basah dan kamboja busuk dari pemakaman jeruk purut yang tak jauh dari sana, menusuk hidung Siti seperti jarum dingin yang merayap ke dalam tenggorokan. Ia buru-buru pulang dari kantor, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang, telinganya bergema dengan panggilan telepon Budi yang marah-marah. Di mana lu? Lama banget. Aku capek nunggu, Siti. Badanku kayak mau meledak, penuh air neraka ini. Suaranya di telepon serak dan putus-putus, seperti bisikan dari alam lain, membuat bulu kuduk Siti berdiri tegak bahkan di tengah hiruk-pikuk jalanan. Siti naik angkot dari kampung Melayu, tubuhnya basah kuyup oleh keringat panas yang lengket, campur dengan bau amis minyak goreng dari penjual kaki lima di pinggir jalan. Pikirannya blank, seperti kabut tebal yang menutupi akalnya, capek kerja, capek ngurus Budi yang emosional karena sakit, capek takut kuntilanak itu datang beneran. Ya Allah, jangan sampai telat lagi, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya bergetar penuh keputusasaan. Putri di rumah sendirian, Budi nunggu di rumah sakit, kalau aku gak datang, dia marah besar. Dan suara itu, tawa perempuan malam-malam, dinginnya sampai ke tulang. Jangan biarin hantu ambil dia, ya Tuhan. Angkot berhenti mendadak, ban berdecit seperti jeritan, dan Siti turun salah tempat, di depan gedung tua yang gelap, bukan RS Jeruk Sehat seperti biasa. Udara di sana lebih dingin, seperti hembusan dari ruang mayat, dengan bau debu lama dan obat basi yang menusuk hidung. Gedung itu adalah RS Mangun yang terbengkalai, tapi anehnya, lampu-lampu di dalam menyala redup, dan terlihat ramai seperti rumah sakit biasa. Pintu masuk terbuka lebar, seperti mulut monster yang menganga, dan angin dari dalam membawa suara samar, rintihan pelan seperti perempuan yang kesakitan, bergema dari lorong gelap. Siti ragu sejenak, kakinya lemah seperti berjalan di lumpur kubur, tapi pikirannya buru-buru. Mungkin ini pintu belakang RS Jeruk Sehat. Budi nunggu, gak boleh telat. Ia masuk, dan di depan ada security berdiri kaku. Matanya redup seperti kaca retak, kulitnya pucat seperti mayat yang baru dicuci. Bau amis darah samar-samar menyelimuti udara, membuat Siti mual. Ada yang bisa dibantu, Bu? Tanya security. Suaranya datar tapi bergema aneh di ruangan luas, seperti eko dari kubur kosong. Senyumnya tipis, tapi matanya tak berkedip, menatap Siti seperti melihat mangsa. Siti menelan ludah, tenggorokannya kering seperti pasir panas. Iya, Pak. Saya mau nemenin suami cuci darah. Dia udah duluan kesini bareng adik saya. Biasanya di lantai dasar. Tapi, kok suasananya beda ya? Kayak lebih sepi, dingin gini. Saya takut salah masuk. Suami saya lagi sakit parah, Pak. Gagal ginjal. Badannya bengkak kayak mau meledak. Tolong, jangan biarin dia sendirian. Malam-malam gini, saya dengar rumor kuntilanak dari jeruk purut suka gentayangan di rumah sakit tua kayak gini. Security tertawa pelan. Tawanya serak seperti angin melalui celah batu nisan, membuat bulu kuduk Siti berdiri tegak. Oh, cuci darah ya, Bu? Sekarang dipindah ke lantai 6. Langsung naik lift aja. Ramai kok di sana. Dokter-dokter lagi sibuk. Pasien-pasien lagi nunggu giliran. Tapi hati-hati, Bu.
Jangan dengar suara aneh dari tangga darurat. Kadang ada yang minta tolong, tapi lebih baik diabaikan. Kuntilanak? Ah, itu cuma cerita lama. Tapi kalau Bu lagi capek, pikiran kosong ya, dia bisa datang. Bisikin hal-hal buruk, narik ke kegelapan. Pergi aja ke lift, Bu. Suami Bu nunggu, jangan telat, nanti dia marah. Siti gemetar, tangannya dingin seperti es, hatinya hancur membayangkan Budi sendirian. Kok di lantai 6, Pak? Kemarin-kemarin di bawah. Saya takut, Pak. Suami saya lagi emosional, sakitnya bikin dia gampang marah. Kalau saya telat, dia bilang, lebih baik mati aja. Saya gak mau kehilangan dia. Anak kami masih kecil. Dan suara itu, tadi diangkut, saya kayak dengar bisikan, kembalilah ke tanah dingin. Tolong, Pak, pastiin ini rumah sakit beneran. Bau di sini, amis banget, kayak darah basi. Jangan-jangan ini Eres Mangun yang angker itu. Security mengangguk pelan, matanya tak berkedip, senyumnya semakin lebar seperti topeng mayat. Betul, Bu. Dipindah karena renovasi. Ramai kok, lihat aja dokter-dokter lagi ngobrol di sana, pasien dorong-dorong kursi roda. UGD juga penuh, suara jeritan sakit biasalah. Kuntilanak? Kalau Bu percaya, ya dia ada. Dia suka bisikin orang sakit. Matilah, bergabunglah denganku di jeruk purut. Tapi Bu kuatkan? Pergi aja ke lift. Suami Bu, dia lagi nunggu, dengan badan bengkak penuh air. Jangan biarin dia sendirian lama-lama, nanti dia dengar suara itu juga. Siti berjalan ke depan, kakinya berat seperti ditarik ke bawah, ruangan ramai tapi aneh, dokter-dokter berbincang tanpa suara, pasien di kursi roda bergerak pelan seperti zombie, baunya semakin pekat, campur debu dan darah kering. Di pendaftaran, ia bertanya lagi, suaranya bergetar emosional. Bu, bisa dibantu? Saya mau ke cuci darah suami saya. Kok suasananya gelap gini? Saya takut suami saya lagi drop, kalau saya gak datang, dia bisa apa-apa. Anak saya di rumah sendirian, nunggu mama pulang. Tolong, ini bener Eres Jeruk Sehat kan? Saya dengar rumor Eres Mangun angker, kuntilanak suka nyamar jadi suster, narik orang ke kubur jeruk purut. Jangan bohongin saya, Bu. Petugas pendaftaran, seorang wanita dengan mata kosong seperti boneka, tersenyum tipis, suaranya bisik seperti angin malam. Langsung ke lantai 6 aja, Bu. Ramai kok. Dokter lagi sibuk. UGD penuh jeritan. Kuntilanak? Ah, dia kadang muncul di tangga darurat, rintih minta tolong. Sakit tolong anakku hilang. Tapi abaikan aja. Suami Bu nunggu dengan napas sesak, badan bengkak. Jangan telat, nanti dia bisikin sendiri. Matilah aja. Pergi ke lift, Bu. Hati-hati, angin di sini dingin, seperti hembusan dari kubur. Siti menuju lift, tapi tiba-tiba suara rintihan dari tangga darurat, tolong sakit kuntilanak datang dingin, kembalilah. Suaranya lirih tapi menusuk, seperti jeritan dari dalam tanah, membuat Siti berhenti, jantungnya berdegup kencang. Siapa di sana? Tolong jawab. Saya takut suami saya lagi sakit, jangan main-main. Teriak Siti, suaranya pecah emosional, air matanya menetes panas. Jangan tarik saya ke kegelapan itu. Anak saya nunggu di rumah. Putri, Mama pulang ya? Jangan biarin hantu ambil Mama. Security mendekat lagi. Tangannya dingin menyentuh bahu Siti, seperti sentuhan mayat. Jangan naik tangga, Bu. Itu biasa, abaikan. Kuntilanak suka begitu. Bisikin korban untuk naik, lalu tarik ke atas, ke lantai yang gelap, penuh sarang laba-laba dan bau debu kubur. Suami Bu nunggu di lift. Pergi aja, jangan denger rintihan itu. Nanti Bu ikut merintih juga. Sakit tolong anakku. Siti mundur, hatinya hancur. Tapi naik lift sendirian. Pintu tertutup lambat seperti mulut makam yang menelan. Di dalam, udara semakin dingin, bau amis semakin kuat, dan suara lift naik seperti geraman monster. Ya Allah, lindungi saya, lindungi Budi, jangan biarin kuntilanak ambil kami. Bisik Siti sendirian. Suaranya bergetar penuh ketakutan emosional, air matanya mengalir deras, panas di pipi dinginnya. Lift bergerak naik, tapi rasanya seperti turun ke neraka mistis Eres Mangun yang angker. Lift itu tertutup lambat, seperti rahang monster yang menelan mangsanya hidup-hidup,
dan suara mesinnya mendengung pelan seperti napas makhluk tak kasat mata yang mengintai dari balik dinding besi dingin. Udara di dalam semakin pengap, baunya seperti campuran debu lama, darah basi, dan sesuatu yang busuk, seperti bau mayat yang baru mulai membusuk di tanah lembab jeruk purut. Siti berdiri sendirian di sudut, tangannya gemetar memegang tasnya erat, jantungnya berdegup kencang seperti drum kematian yang semakin mendekat. Lampu di atas berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding lift yang berkarat, seolah-olah ada sosok-sosok tak terlihat yang bergerak pelan di sekitarnya. Dinginnya merayap ke tulangnya, seperti tangan es yang meremas dari dalam, membuat bulu kuduknya berdiri tegak satu persatu. Ya Allah, ini lift apa? Kok lambat banget? Bisik Siti pada diri sendiri, suaranya bergetar penuh ketakutan, air matanya mulai menetes panas di pipi yang dingin. Budi, tunggu aku, Mas. Jangan marah. Aku lagi buru-buru. Putri di rumah sendirian, takut gelap. Jangan biarin kuntilanak itu datang, dia bisikin apa lagi malam ini? Kembalilah ke kubur dingin. Tolong, ya Tuhan, lindungi kami dari kegelapan ini. Lift berhenti di lantai 2 dengan suara denting metalik yang menusuk telinga, seperti kuku panjang yang menggaruk pintu makam. Pintu terbuka pelan, dan angin dingin menyusup masuk, membawa bau amis yang lebih kuat, seperti darah segar yang tumpah di lantai rumah sakit tua. Seorang laki-laki kurus kering masuk dengan mundur, kakinya melangkah ke belakang seperti mayat yang ditarik arwah, badannya tinggal kulit dan tulang, seperti korban kelaparan dari kubur jeruk purut. Rambutnya keribo dan panjang, acak-acakan seperti rumput liar di batu nisan, dan ia berdiri di depan Siti tanpa menoleh. Napasnya mendesis pelan seperti angin melalui celah gigi yang busuk. Siapa kamu? Tanya Siti. Suaranya pecah emosional, mundur ke dinding lift yang dingin seperti es, hatinya hancur membayangkan Budi sendirian di atas. Kenapa masuk mundur gitu? Ini lift kemana? Saya takut, suami saya lagi nunggu di lantai 6. Dia sakit parah, badannya bengkak penuh air, seperti tenggelam di kubur basah. Tolong jawab, jangan diam aja, Pak. Bau di sini, amis banget, kayak darah kuntilanak yang haus jiwa. Laki-laki itu diam sejenak, lalu berbisik tanpa menoleh. Suaranya serak dan dalam seperti eko dari sumur kubur, membuat bulu kuduk Siti merinding hingga ke ubun-ubun. Kuntilanak lagi lapar, dia suka darah segar, Bu. Darah orang sakit, penuh air dingin seperti air mata anaknya yang hilang. Kau masuk ke sini salah tempat. Ini bukan rumah sakit hidup. Ini rumah arwah. Jeruk purut panggil kau. Dengar suaranya? Kembalilah, matilah di sini, dingin dan sepi. Suamimu, dia sudah nunggu, tapi bukan di lantai 6. Di bawah tanah dengan kami. Siti menjerit kecil, tangannya menutup mulut, air matanya mengalir deras, panas dan asin, tapi dingin lift membuatnya gemetar tak terkendali. Enggak, jangan bilang gitu, Pak. Ini pasti mimpi buruk. Suami saya lagi cuci darah, dia butuh saya. Anak kami, Putri, dia kecil, takut sendirian malam-malam dengar tawa perempuan dari luar jendela. Kuntilanak itu, dia bisikin saya juga tadi malam. Ambil suamimu lalu anakmu. Tolong, keluar dari lift ini. Saya gak mau mati di sini. Dinginnya sampai ke tulang, kayak tangan hantu yang meremas jantung. Lift naik lagi, suara mesinnya semakin lambat, seperti napas yang tersengal menjelang kematian, dan di setiap lantai pintu terbuka sebentar, memperlihatkan koridor berantakan, tempat tidur besi saling tumpuk seperti tulang belulang di kuburan massal, sarang laba-laba menjuntai seperti rambut kuntilanak, dan kelelawar beterbangan pelan dengan suara sayap yang seperti bisikan arwah. Bau debu dan busuk semakin pekat, membuat Siti sesak napas, seperti dicekik tangan tak kasat mata. Kenapa setiap lantai kayak gini? Jerit Siti, suaranya naik oktav penuh kepanikan, memukul dinding lift yang bergema seperti gong pemakaman. Ini bukan rumah sakit. Ini neraka. Pak, tolong jawab. Siapa kamu sebenarnya? Hantu? Kuntilanak nyamar? Saya rasain tangan dingin narik kaki saya dari bawah. Matilah, bergabunglah denganku di jeruk purut. Enggak, saya gak mau. Budi, Putri, tolong selamatkan Mama. Saya janji pulang cepat, jangan biarin hantu ambil saya. Laki-laki itu tertawa pelan. Tawanya bergema seperti angin malam di pemakaman, tanpa menoleh. Badannya bergetar seperti mayat yang bangkit. Aku korban lama, Bu. Kuntilanak ambil aku dulu, sekarang giliran kau.
Dia lapar, dia bisikin suamimu juga. Air di badanmu adalah air kuburku, matilah pelan-pelan. Lantai 6. Di sana dia nunggu, dengan kebaya putih robek, rambut panjang menutup muka, tapi matanya merah seperti darah. Kembalilah anakku hilang, kau penggantinya. Lari. Enggak bisa, lift ini jebakan. Dengar suaranya? Tawa itu semakin dekat. Di lantai 5, laki-laki itu keluar dengan mundur lagi. Suara langkahnya seperti kuku menggaruk lantai, dan pintu tertutup, meninggalkan Siti sendirian dengan bayang-bayang yang semakin gelap. Jangan pergi. Tolong jangan tinggalin saya sendirian. Teriak Siti, menangis terseduh, dadanya sesak seperti dicekik. Kuntilanak, pergilah. Jangan ambil suami saya. Dia sakit, tapi dia milik saya. Putri butuh ayahnya, jangan bisikin lagi. Matilah, dingin di sini enak. Ya Allah, tolong lift ini kayak kubur bergerak. Akhirnya, lift tiba di lantai 6 dengan denting mengerikan. Pintu terbuka pelan, memperlihatkan lorong gelap penuh tempat tidur berantakan, sarang laba-laba, dan bau debu yang sesak. Di ujung, seorang suster duduk membelakangi, nunduk seperti sedang menulis, tapi tak bergerak. Siti keluar gemetar, memanggil, "Suster, tolong, cuci darah di mana?" "Suami saya." "Budi, dia nunggu. Tolong nengok, jangan diam aja." "Saya takut," kuntilanak bisikin tadi di lift. "Dia di sini, milikku sekarang." "Tolong jawab, ini rumah sakit apa? Kenapa gelap gini? Bau mayat." Suster itu diam, tak menoleh, hanya suara pena menggaruk kertas yang samar, seperti kuku hantu menggaruk dinding kubur. Siti ketok-ketok kaca resepsionis, suaranya pecah. "Suster, tolong, saya sendirian," dinginnya minta ampun, kayak dikubur jeruk purut. "Kuntilanak, dia lagi dekat, saya rasain hembusannya di leher." "Matilah, bergabunglah. Tolong nengok, jangan biarin saya mati di sini, anak saya nunggu mama pulang." Tapi suster tetap diam, dan dari ujung lorong, suara tawa kuntilanak mulai bergema pelan, membuat bulu kuduk Siti berdiri tegak, seperti jarum es yang menusuk seluruh tubuhnya. Ini baru permulaan teror di lantai angker itu. Lantai 6 RS Mangun terasa seperti perut monster yang gelap dan lembab, udara pengap penuh bau debu tebal yang menyesak dada, campur dengan aroma amis darah kering dan busuk yang merayap ke hidung Siti seperti uap dari kuburan terbuka di jeruk purut. Lorong panjang membentang di depannya, dindingnya retak-retak seperti kulit mayat yang mengering, ditutupi sarang laba-laba tebal yang bergantung seperti rambut acak-acakan, dan kelelawar beterbangan pelan dengan suara sayap yang seperti bisikan arwah gelisah. Tempat tidur besi saling tumpuk berantakan sepanjang lorong, kasurnya robek-robek dengan noda hitam seperti darah yang membeku, membuat Siti sulit melangkah. Setiap gerakannya disertai derit metalik yang bergema seperti jeritan pelan dari bawah tanah. Dinginnya menusuk tulang, seperti hembusan angin malam dari pemakaman, membuat bulu kuduknya berdiri tegak, dan di ujung lorong, kegelapan pekat seolah-olah hidup, berdenyut seperti jantung yang mati tapi masih berdetak. Siti mundur dari resepsionis kaca yang kosong, di mana suster itu tetap nunduk tanpa menoleh. Suara pena menggaruk kertas semakin lambat, seperti kuku hantu yang mengasah di batu nisan. "Suster, tolong jawab. Ini bukan main-main, suami saya lagi nunggu. Dia sakit parah. Badannya bengkak, napasnya sesak kayak dicekik. Putri di rumah sendirian, takut gelap. Tolong nengok dong. Saya rasain ada yang salah di sini. Bau mayatnya kuat banget, dinginnya sampai ke ubun-ubun. Kuntilanak, jangan-jangan dia di sini? Pergi. Jangan deketin saya." Jerit Siti, suaranya pecah emosional, air matanya mengalir deras, panas di pipi yang dingin seperti es. Tiba-tiba, dari ujung lorong yang gelap, suara tawa perempuan bergema pelan, tawa yang lirih tapi menusuk, seperti angin malam yang menggoyang daun Kamboja di kuburan jeruk purut, semakin dekat, semakin keras, hingga bergema di telinga Siti seperti bisikan langsung ke otaknya. Sosok itu muncul perlahan dari kegelapan. Kuntilanak, perempuan berkebaya putih robek-robek berlumur darah kering, rambutnya panjang acak-acakan menutupi wajah pucat seperti kain kafan, matanya merah menyala di balik helai rambut, dan tangannya yang panjang dengan kuku hitam melengkung seperti cakar, meraih ke udara seolah-olah mencari mangsa. Ia melayang pelan, tanpa menyentuh lantai. Hembusannya membawa bau busuk manis seperti bunga Kamboja yang membusuk di tanah basah, membuat Siti sesak napas, seperti dicekik tangan tak kasat mata. Siapa kamu? Pergi. Jangan deketin." Teriak Siti, mundur hingga punggungnya menempel dinding yang lembab dan dingin,
Tangannya gemetar mencari pegangan, hatinya hancur membayangkan Budi dan Putri. Ini bukan tempatmu. Saya cuma mau nemenin suami, dia lagi cuci darah. Tolong jangan ambil dia. Anak kami masih kecil, dia butuh ayahnya. Saya dengar rumor kamu, kuntilanak dari jeruk purut, yang mati karena anak hilang. Tapi suami saya bukan milikmu. Pergi. Ya Allah, lindungi saya dari kegelapan ini. Kuntilanak tertawa lagi, tawanya bergema semakin keras, seperti angin kencang yang menerjang lorong, membuat tempat tidur berderit dan kelelawar beterbangan panik. Ia mendekat pelan, rambutnya bergoyang seperti ular hidup, suaranya bisik dekat telinga Siti, dingin dan lembab seperti napas dari kubur terbuka. Suamimu, milikku sekarang, dia mati di jeruk purut, seperti anakku yang hilang dingin dan basah, penuh air mata yang tak pernah kering. Kau rasain kan? Air di badannya itu air kuburku. Matilah pelan-pelan, bergabunglah denganku di tanah dingin. Anakmu, Putri, dia juga akan ikut. Aku dengar tangisnya malam-malam, memanggil ayah yang tak pernah pulang. Kembalilah ke sini, ke kegelapan abadi, rasakan dinginnya, seperti pelukan ibu yang mati. Siti menjerit, suaranya pecah penuh kepanikan, mundur sambil menabrak tempat tidur besi yang dingin, tangannya terluka oleh besi karat, darahnya menetes panas tapi cepat dingin di udara angker. Enggak, jangan bilang gitu. Suami saya masih hidup. Dia lagi sakit, tapi dia akan sembuh. Putri, jangan sentuh anak saya. Dia kecil, takut gelap, takut suara tawa kayak gini. Pergi, setan. Kamu cuma hantu haus jiwa, mati tragis di jeruk purut, anak hilang, sekarang mau ambil milik orang lain? Tolong, Budi, tolong selamatkan aku. Saya rasain tanganmu narik kaki saya, dinginnya minta ampun, kayak es dari neraka. Jangan bisikin lagi. Matilah, anakku menunggu. Enggak, saya gak mau mati di sini. Kuntilanak melayang lebih dekat, jarinya menyentuh bahu Siti pelan, dingin seperti es yang membakar, membuat kulit Siti merinding hingga ke tulang, suaranya bisik semakin dalam, seperti eko dari sumur kubur yang tak berujung. Kau juga akan ikut, rasakan dingin kubur. Suamimu sudah nunggu di bawah, badannya bengkak penuh air kuburku. Sakit, tolong, anakku hilang. Putri, nama yang manis, aku akan nyanyiin lagu pengantar tidur untuknya. Tidurlah di kuburku dingin dan basah, dengan ibu yang mati. Kau tak bisa lari, lorong ini jebakan, dengar suara rintihan dari tangga? Itu korbanku yang lain. Matilah, bergabunglah. Kembalilah, ke jeruk purut, ke tanah dingin yang haus jiwa. Siti berlutut, menangis terseduh, dadanya sesak seperti dicekik, tangannya memegang dada sambil berdoa, suaranya bergetar emosional. Tidak, pergi dari sini. Saya gak percaya kamu. Suami saya kuat, dia akan lawan sakitnya. Putri, Mama pulang ya. Jangan nangis sendirian, jangan dengar tawa ini. Kuntilanak, kamu kasihan kan? Anakmu hilang, tapi jangan ambil anak orang. Tolong, rasanya dinginnya merayap ke jantung saya. Matilah pelan-pelan. Enggak, Budi, tolong panggil nama saya. Saya takut lorong ini kayak makam hidup, penuh arwah yang bisikin kematian. Kuntilanak tertawa lagi, tawanya memenuhi lorong seperti angin topan, membuat sarang laba-laba bergoyang dan tempat tidur bergetar. Suaranya naik turun seperti mantra Jawa kuno yang mencekam. Kasihan? Aku haus. Anakku hilang karena orang seperti kau, sekarang giliranmu, suamimu sudah mati di dalam, dingin dan sepi. Air ini darahku, matilah denganku. Putri, aku akan ambil dia malam ini, bisikin di telinganya. Ayah sudah dikubur, ikutlah. Kau tak bisa lari, rasakan cakarku, dingin seperti pelukan maut. Kembalilah, ke jeruk purut, ke kegelapan yang abadi. Sakit, tolong, matilah. Siti bangkit gemetar, mundur ke lift sambil menjerit. Pergi, jangan deketin keluarga saya. Ya Allah, tolong usir setan ini. Dinginnya tawa ini bikin bulu kuduk berdiri, kayak jarum es di kulit. Budi, Putri, Mama lawan buat kalian. Tapi kuntilanak semakin dekat, rambutnya menyentuh wajah Siti, dingin dan lembab seperti rambut mayat yang basah, bisikannya semakin intens. Ikutlah, matilah, anakku menunggu di tanah dingin. Lorong terasa semakin sempit, seperti kubur yang menutup, dan teror itu baru saja dimulai. Lorong lantai 6 terasa semakin menyempit, seperti dinding kubur yang menutup rapat,
menjebak Siti di dalam kegelapan lembab yang hidup dan bernapas. Udara semakin berat, pengap dengan bau busuk yang semakin pekat. Bau daging membusuk bercampur debu tebal dan darah kering yang menetes dari langit-langit retak, seperti air mata arwah yang tak pernah kering. Setiap hembusan angin samar membawa dingin yang menusuk tulang, seperti jari-jari es yang merayap dari bawah lantai, meraih pergelangan kakinya dengan cengkeraman lembek tapi kuat, seolah-olah tanah jeruk purut telah merembes ke atas, haus akan jiwa segar. Kuntilanak itu melayang lebih dekat, rambutnya bergoyang seperti ular beracun yang siap menyergap, matanya merah menyala dari balik helai hitam, dan tawanya bergema semakin ganas, seperti angin topan yang menerjang lorong, membuat tempat tidur besi bergetar hebat hingga berderit seperti tulang yang patah. Kelelawar beterbangan panik dengan sayap yang memukul udara seperti tamparan maut. Jangan deketin lagi. Pergi dari sini. Jerit Siti, suaranya pecah seperti kaca retak di bawah tekanan, mundur sambil tersandung tempat tidur berantakan, tangannya tergores besi karat yang tajam, darahnya menetes panas tapi cepat membeku di udara dingin neraka itu. Air matanya mengalir deras, panas membakar pipi, tapi dingin lorong membuatnya gemetar tak terkendali, seperti tubuh yang dicekik pelan-pelan oleh tangan tak kasat mata. Suami saya, Budi, dia lagi sakit, tapi dia bukan milikmu. Putri, anak saya, jangan sentuh dia. Saya dengar tawa MU malam-malam, dinginnya sampai ke jantung. Matilah, ikutlah ke kubur. Enggak, saya gak mau mati di sini. Lorong ini kayak perut setan yang haus jiwa. Tolong, ada yang tolong? Suster, security, siapapun. Kuntilanak tertawa lebih keras, tawanya naik turun seperti jeritan bayi yang mati kelaparan, bergema di dinding hingga terasa seperti getaran di tulang Siti, membuat giginya bergetar dan kepalanya pusing seperti dipukul palu tak terlihat. Ia melayang semakin dekat, kebaya putihnya robek berlumur noda hitam seperti darah anak yang hilang, tangannya meraih ke arah dada Siti, kuku hitamnya melengkung seperti pisau yang haus daging. Ikutlah, suamimu sudah di bawah, dingin dan basah. Badannya meledak penuh air kuburku. Sakit, tolong anakku. Putri, nama manis untuk korban baru, aku akan tarik dia malam ini, bisikin di telinganya. Ayah mati, ikut ibu ke jeruk purut, ke tanah dingin yang gelap. Kau tak lari, lorong ini milikku. Rasakan cakarku merobek kulitmu, dingin seperti maut yang pelan tapi pasti. Matilah, bergabunglah haus jiwa. Siti berlari mundur ke lift. Kakinya terasa berat seperti ditarik lumpur kubur yang lengket, napasnya tersengal seperti orang yang tenggelam di air hitam, setiap langkah disertai suara derit lantai yang seperti tulang retak di bawah beban arwah. Pintu lift terbuka pelan, seperti mulut makam yang enggan melepaskan, dan ia masuk sambil menjerit. Pergi! Jangan ikut! Ya Allah, tolong usir iblis ini. Dinginnya tawa ini, seperti jarum es menusuk tulang. Budi, Putri, Mama lawan demi kalian. Jangan biarin hantu ini menang, dia haus jiwa, mati tragis, sekarang mau ambil semuanya. Lift tertutup lambat, suara pintunya seperti geraman monster yang marah, dan kuntilanak menempel di kaca luar, wajahnya pucat menempel, matanya merah menatap langsung ke mata Siti, bisikannya menembus besi. Kau tak lolos, aku ikut ke bawah, ke jeruk purut. Matilah sekarang, anakku menunggu di kegelapan. Rasakan napasku di lehermu dingin seperti pelukan maut. Siti menjerit lagi, memukul pintu lift. Darah dari luka tangannya menetes ke lantai yang licin seperti darah korban sebelumnya. Malam itu terasa seperti kegelapan yang hidup dan bernapas, menyelimuti Jakarta Selatan dengan kabut tebal yang lembab dan dingin, membawa bau tanah basah dari pemakaman jeruk purut yang seolah-olah telah bangkit untuk menelan segala yang bergerak. Angin malam bertiup pelan tapi menusuk, seperti hembusan napas arwah yang gelisah, membawa suara samar, rintihan lirih yang bergema dari kejauhan, seperti jeritan perempuan yang terkubur hidup-hidup, semakin dekat, semakin ganas, hingga terasa seperti bisikan langsung di telinga. Siti berlari keluar dari eres mangun yang angker, kakinya lemas seperti ditarik lumpur kubur yang lengket, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru lolos dari cengkeraman maut. Bapak tua itu, hantu OB yang menyamar sebagai penyelamat, telah menghilang ke dalam bayang-bayang, meninggalkannya sendirian di jalan gelap, dengan suara tawa kuntilanak yang masih bergema di kepalanya, seperti jarum es yang menusuk otak. Kembalilah suamimu milikku. Putri selanjutnya. Siti nyeberang jalan dengan gemetar. Badannya basah kuyup oleh keringat dingin yang lengket seperti air kubur. Jantungnya berdegup kencang seperti drum kematian yang tak henti. RS Jeruk Sehat tampak di depan. Lampu-lampunya menyala terang tapi anehnya terasa redup,
seperti cahaya yang disedot oleh kegelapan sekitar. Ia masuk ruang cuci darah, udara di sana dingin minta ampun seperti ruang mayat yang hidup, AC menderu seperti hembusan angin neraka, bau obat dan darah segar menusuk hidungnya, membuat perutnya mual seperti akan muntah darah. Budi terbaring di bed, badannya bengkak dan pucat seperti mayat yang baru dicuci, selang cuci darah berdenyut seperti urat arwah yang haus, matanya redup tapi penuh amarah yang meledak-ledak. "Di mana lu tadi? Lama banget. Aku capek nunggu di sini sendirian," bentak Budi, suaranya serak seperti geraman dari kubur, tubuhnya bergetar hebat hingga bed berderit seperti tulang retak. Keringat dingin mengalir dari dahinya, baunya amis seperti darah basi yang bercampur air kubur. "Badanku kayak mau meledak, Siti. Penuh air neraka ini. Rasanya ada yang narik dari dalam, dingin dan licin seperti tangan kuntilanak. Tadi aku dengar suara tawa perempuan dari luar jendela. Matilah pelan, ikut aku ke jeruk purut. Aku takut, Siti. Lebih baik mati sekarang daripada siksaan ini. Tolong bunuh aku aja, sebelum dia ambil aku beneran." Siti memeluk Budi erat, tangannya gemetar merasakan tubuh suaminya yang panas di dalam tapi dingin di luar, seperti mayat yang bangkit pelan-pelan. Air matanya menetes panas ke bahu Budi, tapi dingin ruangan membuatnya membeku seperti es. "Jangan bilang gitu, Mas. Aku baru lolos dari neraka tadi. RS Mangun itu bukan rumah sakit, itu kubur hidup. Kuntilanak dia dekat banget, Mas." Rambutnya nyentuh wajahku, dingin seperti pelukan maut bisikin. "Suamimu milikku." Putri selanjutnya. "Aku takut dia ikut ke sini." Putri sendirian di rumah, malam gini, bayangin dia nangis dengar tawa dari luar, sosok putih melayang dekat tempat tidurnya. "Tolong sabar, Mas. Kita lawan bareng, jangan dengar bisikannya lagi. Matilah haus jiwa. Aku gak kuat kalau kau pergi." Rasanya seperti ditarik ke kegelapan abadi. Budi marah lagi, tangannya mencengkeram lengan Siti hingga memar. Matanya liar seperti orang yang dikejar setan, napasnya mendesi seperti angin melalui celah batu nisan. "Enggak bisa, Siti. Setiap malam aku rasain dia." Tawa yang bergema seperti topan di kubur jeruk purut, jarinya narik kaki aku dari bawah bed. "Air di badanmu kuburku, matilah denganku. Aku capek cuci darah ini." Selangnya kayak ular beracun yang hisap jiwa aku pelan-pelan. "Lebih baik akhiri sekarang, sebelum kuntilanak ambil kita berdua." "Putri, dia juga akan ikut, Siti. Aku dengar bisikannya tadi. Anakmu manis, pengganti anakku yang hilang. Tolong matikan mesin ini." Dinginnya minta ampun seperti es neraka menusuk jantung. Setelah menenangkan Budi yang akhirnya tidur lelah, Siti pergi ke admin untuk bayar. Lorong rumah sakit terasa semakin panjang dan gelap, bayang-bayang di dinding bergerak pelan seperti arwah yang mengintai, suara langkahnya bergema seperti eko dari liang kubur yang dalam. Admin, seorang wanita dengan mata redup seperti kaca retak, tersenyum tipis tapi mencekam, suaranya bisik seperti angin malam. "Atas nama Budi." "Oh, Bu sudah dibayar tadi jam 12 malam. Kok Ibu lupa? Ibu sendiri yang datang, bajunya sama kayak gini, panggil-panggil nggak nengok, langsung pergi setelah kasih duit. Di buku besar tertulis lunas atas nama Ibu." Siti mundur sejenak, jantungnya berhenti sesaat, dingin merayap ke tulangnya seperti cengkeraman kuntilanak yang tak lepas. Air matanya menetes lagi, panas tapi membeku. "Enggak, itu bukan aku. Aku baru keluar dari neraka RS Mangun, kuntilanak, dia nyamar jadi aku. Bisikin tadi, suamimu milikku, bayar dengan jiwa. Tolong cek lagi. Itu pasti hantu." Wajahnya pucat, mata merah. "Matilah haus jiwa." Putri di rumah. Jangan-jangan dia ke sana sekarang. Dinginnya, tawa itu masih bergema di kepala aku. Ini jebakan neraka, ikut ke sini. Admin menggeleng pelan, matanya tak berkedip, senyumnya semakin lebar seperti topeng mayat yang hidup, suaranya naik turun seperti mantra maut. "Sudah lunas, Bu, di kwitansi tertulis nama Ibu. Tapi kalau bukan Ibu, siapa? Kuntilanak? Ah, rumor jeruk purut, dia suka bayar hutang dengan jiwa. Kembalilah, anakku hilang, kau pengganti. Hati-hati malam ini, taman di luar gelap, angin bisikin nama orang mati. Pergi aja, Bu, sebelum dia datang lagi, bisikin, bayar dengan darahmu." Siti keluar ke taman rumah sakit, bangku kayu dingin seperti batu nisan yang basah,
Angin malam semakin kencang membawa bau Kamboja busuk dan tanah lembab, suara daun bergesekan seperti rintihan arwah yang tersiksa. Ia duduk sendirian, gemetar, tapi tiba-tiba seorang bapak pucat muncul dari bayang-bayang pohon. Wajahnya putih seperti bedak mayat, matanya dalam seperti lubang kubur yang haus, suaranya pelan tapi mencekam seperti bisikan dari alam baka. Lagi sendiri, Bu? Boleh temenin? Saya lagi nunggu jemputan dari kemarin sih di sini. Dinginnya malam ini, seperti dikubur jeruk purut. Siti gemetar, tangannya dingin seperti es, hatinya hancur membayangkan kuntilanak yang mengikuti. Iya, Pak boleh. Saya lagi nunggu suami cuci darah. Tapi, wajah Pak pucat banget, kayak pakai bedak tebal. Saya takut tadi di RS Mangun, kuntilanak bisikin. Suamimu milikku. Putri selanjutnya. Pak lagi sakit apa? Nunggu keluarga? Dinginnya minta ampun, seperti tangan hantu narik dari bawah bangku. Tolong, jangan bilang Pak juga dari sana. Bapak itu tersenyum tipis, senyumnya mengerikan seperti retak di wajah mayat, suaranya bisik semakin dekat, hembusannya dingin seperti napas dari liang kubur. Saya, kecelakaan kemarin nunggu jemputan keluarga, tapi mereka lama mungkin lupa. Kuntilanak? Ah, dia dekat, Bu bisikin saya tadi. Matilah ikut aku ke jeruk purut, dingin enak. Suamimu, dia lagi sakit ya? Badannya bengkak penuh air kubur. Aku dengar jeritannya dari sini. Putri, anakmu? Manis. Kuntilanak suka anak kecil. Pengganti anakku yang hilang. Hati-hati, Bu malam ini gelap, angin bisikin nama mati. Rasakan? Tangan dingin di bahumu. Matilah pelan, haus jiwa. Jemputan saya datang besok, atau mungkin sekarang dengan keranda. Siti menjerit dalam hati, mundur pelan, dingin merayap ke seluruh tubuhnya seperti cengkeraman maut yang tak lepas. Suara tawa kuntilanak bergema lagi dari pohon-pohon gelap, semakin dekat, semakin ganas, membuat ketegangan memuncak seperti pisau yang siap menusuk dari kegelapan abadi. Malam itu terasa abadi, dengan teror yang merayap pelan tapi pasti, meninggalkan Siti di ambang kegilaan. Hari-hari berikutnya terasa seperti jatuh bebas ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung, di mana setiap hembusan angin pagi membawa bau amis darah segar dan tanah basah dari jeruk purut, seolah-olah pemakaman itu telah merembes ke dalam rumah Siti, haus akan jiwa yang lemah. Budi semakin parah, badannya membengkak seperti mayat yang menggelembung di air kubur hitam, kulitnya meregang hingga transparan, menampakkan urat-urat biru yang berdenyut lambat seperti denyut nadi yang hampir padam. Napasnya kini seperti hembusan angin kering yang tersedak di tenggorokan, disertai suara mendesis halus yang bergema di ruangan sempit, membuat bulu kuduk Siti berdiri tegak setiap kali mendengarnya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang semakin nyata. Kuntilanak melayang di atas tempat tidur Budi, cakarnya meraih dada suaminya, tertawa pelan yang bergema seperti angin melalui lorong makam. Suamimu milikku sekarang, air di badannya air kuburku, matilah pelan. Putri ikut besok. Pagi Jumat itu, kondisi Budi mencapai puncak neraka. Seluruh tubuhnya ngilu seperti ditusuk ribuan jarum dingin, napasnya sesak seperti dicekik tangan tak kasat mata, dan ia ribut tak henti, suaranya serak seperti geraman arwah yang tersiksa. Enggak usah, enggak mau ke rumah sakit. Gua capek, Siti. Badan gua sakit semua. Kayak diusuk-usuk jarum dari neraka. Kuntilanak. Dia lagi narik gua dari dalam. Matilah. Ikut aku ke jeruk purut, dingin enak di sini. Tolong, biarin gua di rumah aja, mati di sini daripada siksaan cuci darah itu. Jerit Budi, tubuhnya bergetar hebat hingga tempat tidur berderit seperti tulang retak di bawah beban maut, keringat dingin mengalir deras dari dahinya, baunya busuk manis seperti daging yang mulai membusuk. Siti berlutut di sampingnya, tangannya gemetar memegang lengan Budi yang bengkak dan panas, air matanya menetes panas ke kulit suaminya, tapi dingin ruangan membuatnya membeku seperti es kubur. Jangan bilang gitu, Mas. Ini jadwal cuci darah. Kalau telat, badanmu meledak. Aku takut kuntilanak ambil kau beneran. Tadi malam aku dengar tawanya lagi dari luar jendela, dingin dan lembab, bisikin. Suamimu milikku, matilah pelan. Putri lagi nunggu ayahnya sembuh, dia kecil. Mas, bayangin dia sendirian. Nangis dengar suara cakar di pintu. Anakmu pengganti anakku. Tolong lawan. Demi kami, dinginnya bisikan itu sampai ke tulang aku juga. Budi marah besar, tangannya mencengkeram bahu Siti hingga memar, matanya liar seperti orang yang dikejar setan dari alam baka, napasnya mendesis ganas.
Enggak usah. Gua udah bilang capek. Cuci darah kayak hisap jiwa gua pelan-pelan. Selangnya kayak ular kuntilanak yang gigit dari dalam. Gua rasain dia sekarang. Tangannya dingin meremas jantung gua. Matilah, air ini darah anakku yang hilang. Lebih baik mati di rumah, sebelum dia tarik gua ke kubur jeruk purut. Putri, titip dia ya, Siti, jangan biarin hantu ambil dia juga. Dinginnya haus maut. Tak ada pilihan, Siti bawa Budi ke RS Islam dekat jeruk purut. Perjalanan terasa seperti melintasi ambang neraka. Jalanan gelap dengan lampu jalan berkedip seperti mata arwah yang mengintip. Angin menerpa mobil dengan suara seperti rintihan massal dari kuburan. Di UGD, ruangan dingin seperti ruang mayat yang hidup. Bau desinfektan campur darah segar menusuk hidung. Dokter-dokter bergerak pelan seperti bayang-bayang hantu. Bukan di sini jadwalnya. Bu harus ke RS Jeruk Sehat, kata dokter. Suaranya datar tapi bergema mencekam seperti eko dari liang kubur. Tapi kondisinya parah, Dok. Badannya bengkak semua. Napasnya sesak kayak dicekik. Tolong, jangan biarin dia mati. Kuntilanak, dia lagi ngejar dari jeruk purut, bisikin tadi. Matilah, ikut aku. Anak kami nunggu di rumah, dinginnya bisikan itu sampai ke tulang. Jerit Siti, suaranya pecah emosional, tangannya gemetar memegang lengan dokter yang dingin seperti es. Dokter masukin jarum ke tangan Budi, tapi jarum bengkok, patah seperti menusuk karet mayat yang keras. Darah tipis menetes pekat dengan bau logam busuk yang membuat ruangan terasa seperti makam terbuka. Ya Allah, jarumnya patah lagi. Badannya kayak daging mati, enggak bisa ditusuk. Seru dokter, suaranya naik panik, tangannya gemetar seperti disentuh hantu. Budi berteriak kesakitan, suaranya seperti jeritan arwah yang tersiksa, tubuhnya kejang-kejang seperti ditarik cakar dari dalam. Gua udah bilang enggak mau kesini. Kuntilanak, dia tarik gua sekarang. Matilah, anakku menunggu di dingin. Sakitnya minta ampun, kayak gigit dari neraka. Siti, tolong akhiri, gua capek. Putri, titip dia, jangan biarin hantu ambil. Siti menangis terseduh, memeluk Budi erat, merasakan tubuhnya yang kejang seperti mayat yang bangkit pelan. Baunya busuk semakin kuat seperti daging kubur. Lawan, Mas. Demi Putri. Kuntilanak, pergilah. Jangan ambil suami saya. Dia bilang, matilah haus jiwa. Enggak, kamu kuat, ingat Putri sekolah, jalan-jalan bareng. Tolong, Dok, ganti jarum lagi. Ini pasti jebakan hantu, dinginnya ruangan ini kayak kubur jeruk purut. Dokter coba lagi, jarum patah berkali-kali, suara patahnya seperti tulang retak di kegelapan, ruangan terasa semakin dingin, suara tawa kuntilanak bergema samar dari ventilasi, semakin dekat. Sudah parah. Bu masukin ke isolasi. Jangan tinggal sedetik pun, kondisinya kritis seperti mayat yang tak mau mati. Di ruang isolasi, gelap dan pengap seperti liang kubur sempit. Budi sekarat, napasnya pendek seperti hembusan angin maut, suaranya bisik lemah tapi mencekam. Siti, kuntilanak datang, dia tarik gua ke kuburan dingin dan basah. Matilah, bergabunglah. Gua nggak pengen sembuh lagi, pengen mati aja, titip Putri, jagain dia, jangan biarin hantu bisikin nama dia malam-malam. Siti menangis, memegang tangan Budi yang dingin seperti es kubur, dadanya sesak seperti dicekik. Enggak, Mas. Lawan. Kamu pengen lihat Putri besar, sekolah, jalan-jalan. Kuntilanak, pergilah. Jangan ambil dia. Aku rasain tawanya sekarang, dingin merayap ke tulang. Anakku hilang, kau pengganti. Tolong, Mas, semangat. Ya Allah, jangan biarin maut menang. Budi kejang lagi, suaranya jerit pelan seperti arwah yang lepas. Enggak usah. Gua udah capek, kuntilanak bilang, matilah, dingin enak. Putri, pesan gua, jagain Bu, gua pergi dulu. Sakit, tolong maut. Dokter masuk buru-buru, alat jantung dibawa, tapi Budi tak bergerak lagi. Napasnya berhenti seperti angin yang padam. Siti menjerit. Enggak. Bangun, Mas. Alatnya rusak. Ganti lagi. Kuntilanak, dia ambil dia. Tolong, Dok, hidupkan lagi. Putri. Ayahnya pergi, dinginnya haus jiwa. Dokter geleng, suaranya gemetar. Sabar, Bu sudah pergi jam 10 pagi, alat dicoba 3 kali, tak ada nafas. Siti marah-marah, menangis histeris, ruangan terasa semakin dingin, suara tawa kuntilanak bergema pelan dari dinding, seperti kemenangan maut yang mengerikan, meninggalkan Siti di ambang kegilaan.
dengan kegelapan jeruk purut yang semakin dekat.